Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajarnya ya. Nah, ibu mau bertanya nih. Kalau ibu tanya apa kabarnya, dijawab luar biasa ya, oke? Baik, ibu tanya lagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Jawabannya luar biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat kita cerna dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Bu Helena akan mengajak kalian belajar pada tema 4, subtema 1, dan di pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, mari kita belajar bersama ya. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Anak-anak, demikian tadi sebuah pantun yang dibacakan oleh Beni. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pantun dan juga tentang sistem peredaran darah pada manusia. Namun sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda juga termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk menjelaskannya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia merupakan cara kerja aliran darah manusia di dalam tubuh. Fungsinya adalah agar semua bagian di dalam tubuh yang terdiri dari sel, organ, dan jaringan dapat menerima makanan yang diangkut oleh darah. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini sistem peredaran darah pada darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melewati vena pulmonalis. Kemudian, darah masuk ke serambi kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh.
Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena, selanjutnya menuju ke serambi kanan. Nah, anak-anak, berdasarkan uraian tadi, sehingga kita dapat mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Baik, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis ya anak-anak. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Yang pertama, katup mitral, yang terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Yang kedua, katup trikuspid, yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta, yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Yang keempat, katup pulmonal, yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Sekarang, organ peredaran darah manusia pada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, anak-anak, untuk pembuluh darahnya terbagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk panjang seluruh pembuluh darah manusia, jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain, maka dapat mencapai sekitar 160.000 km ya anak-anak. Nah, sekarang organ peredaran darah manusia pada paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Gambar organ paru-paru dan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi di alveolus. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk sejauh ini, apakah anak-anak sudah memahaminya? Baik, sudah paham semua ya. Nah, jadi sekarang mari kita dengarkan ungkapan rasa syukur Siti karena telah diberikan sistem peredaran darah yang sehat.
Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, demikian tadi ungkapan pantun rasa syukur Siti. Namun, tahukah anak-anak apa itu pantun? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan tersebut yang menjadi ciri khas dari sebuah pantun, yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Yang keempat, bersajak atau berima, AB, AB. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang pantun. Sekarang, coba anak-anak buat sebuah pantun tentang sistem peredaran darah. Baik, anak-anak, demikian tadi penjelasan kita pada pembelajaran 1, tema 4, dan subtema 1. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.